Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mas Tarjo dari Sakral Insight yang udah ngebantu baik saya pribadi, Mas Abi selama ini, dan dipertemukan juga dengan Mbak Sulong. Lekas sembuh, saya secepatnya akan datang ke tempatnya Mas Tarjo. Sekali lagi terima kasih, tanpa bantuanmu kita pun juga tidak bisa berjalan lebih jauh. Terima kasih Mas Tarjo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Sebelumnya saya mau ucapkan selamat malam buat sakralis dan sakralis angel yang sudah hadir. Semoga senantiasa diberi kelancaran rezeki, kelancaran segala urusan, dan yang terpenting adalah diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih buat Mas Sakti buat tempat dan waktunya, dan Mas Abi, selamat malam. Selamat malam, Mas. Dan ada saya bersama Mbak Sulung ya. Mas Sulung ini dari Sang Pengamat. Perkenalkan Mas Sakti, ini Mbak Sulung dari channel Sang Pengamat. Akhirnya ketemu Mbak Sulung. Iya, terima kasih untuk waktunya menyempatkan bertemu dengan saya yang biasa-biasa saja. Sama saja Mbak Sulung, kita manusia biasa-biasa semua di mata Polik Mbak Sulung. Jadi mau tanya dulu buat Mas Sulung, apakah kondisinya sudah memungkinkan buat malam ini? Sebenarnya saya masih sedikit ada keluhan di bagian dalamnya, dada itu, cuma saya memang harus ada pemberitahuan, klarifikasi seperti ini, maksudnya untuk menghindari para sakralis, mungkin sakralis angel atau mungkin para pengamat yang mungkin khawatir dengan saya. Itu, jadi saya memang harus ada klarifikasi seperti ini. Jadi saya sebelumnya ini mau tanya nih masalah yang kemarin terjadi ya di waktu belah yang oleh Cahaya Daru itu ya, yang kemarin sama Mas Abi, Mas Tarjo dan Mbak Sulung ya. Itu yang terjadi gimana ya Mbak Sulung? Ada gangguan ke Mas Tarjo yang pertama? Oh iya, jadi waktu pertama itu memang Mas Tarjo ada gangguan itu dari luar area situ ya, dari luar area situ yang bahasanya mungkin tidak ingin ada seseorang yang masuk area situ, atau mungkin area situ memang jangan sampai ada orang tahu, karena area situ sangat disakralkan sekali, sangat keramat gitu. Jadi gangguan-gangguan itu memang mereka sengaja melakukan itu untuk menghindari hal yang seperti tadi gitu. Jadi itu sosok yang dari luar, bukan dari tempat tersebut ya? Iya, itu dari area luar, bukan dari lokasi tersebut. Terus yang saya lihat kan kemarin saya ngantar Mas Abi, Mas Tarjo dan Mas Sulung ke lokasi. Terus saya mantau di lokasi parkiran itu, saya mantau dari layar HP itu, yang saya lihat Mas Sulung itu seperti mengejar sesuatu, itu gimana ya? Iya. Jadi saya perjelas lagi ya. Jadi waktu saya mencoba untuk mendeteksi batu itu saya sebenarnya lagi mencari sosok yang memindahkan Mas Abi dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan di saat saya akan menemukan sosok itu mengeluarkan energi yang sangat kuat. Jadi di situ ada gesekan antara energi yang saya keluarkan dengan energi sosok tersebut. Di saat sosok itu mau saya temukan, ada sosok lain dari area tersebut itu yang menghalang-halangi bertemunya saya dengan sosok yang saya maksud di saat Mas Abi itu berpindah tempat. Jadi secara spontan, tanpa saya sadar itu, saya mengejar sosok itu karena saya merasa terganggu seperti itu. Oh iya. Jadi sebelumnya saya minta maaf untuk Mas Abi juga, mungkin untuk Mas Tarjo. Bukannya saya lari untuk menghindar atau
tidak bertanggung jawab ya, tapi saya itu melakukan hal seperti itu spontan karena saya merasa terganggu. Di saat akan bertemu dengan sosok yang saya maksud itu ada gangguan dari luar, makanya itu saya spontan. Nah, jadi intinya Mbak Sulung itu cara orangnya itu sigap buat menangani yang masuk itu ya. Iya betul, serangan karena dari saya luar nggak ya. mau ada gangguan dari luar. Oh Gitu. iya. Oke. Buat ditanya buat Mas Abi tuh. Jadi kemarin ketika mengikuti Mbak Sulung itu bisa sampai terpisah itu gimana? Kan posisinya di belakangnya Mbak Sulung kan ya? Iya. Itu gimana ya Mas? Pas waktu itu memang saya juga refleks ya ketika saya sedang memperhatikan tangannya Mbak Sulung waktu itu, kemudian tiba-tiba Mbak Sulung lari itu kan, lari, kemudian saya kejar langsung dan Mbak Sulung itu seolah-olah larinya tuh cepat sekali Mas, gitu loh Mas. Jadi cepat terus tiba-tiba itu kayak mengecil, Jauh. tambah jauh gitu loh, terus hilang udah gitu loh. Dan akhirnya saya merinding. Dan akhirnya terjadilah itu. Kemudian saya ikuti itu terus kan, tapi ternyata Mbak Sulung nggak ada di situ Mas, dan ternyata itu saya sudah berada di beda lokasi gitu loh Mas. Seperti kayak teleportasi. Iya betul. Jadi kayak saya cuman kayak ngedipin mata itu udah indah gitu loh Mas. Sekejap ya gitu. Sekejap. Buat Mas Sakti mohon izin buat bertanya buat Mbak Sulung dulu ya Mas Sakti. Aku juga lagi mempelajari. Artinya begini, kemarin saya juga tidak di lokasi, jadi saya juga pengen mendengar dari beliau juga Mbak Sulung. Apa ya maksudnya selama eksplorasi itu apa yang dirasakan nanti dari pertanyaan Mas Uli. Nggak apa-apa dilanjut aja Mas Uli. Oke. Buat Mbak Sulung lagi ini yang kan kemarin sempat bertemu sama sosok itu ya, yang hitam itu ya. Itu sosok genderuwo atau bagaimana? Iya betul, itu sosok genderuwo. Jadi gini, sebelumnya saya minta maaf dulu sama Mas Sakti. Bukan nggak ada maksud saya untuk melepas tanggung jawab karena saya lari dari lokasi tersebut dan meninggalkan Mas Abi dan Mas Tarjo. Saya minta maaf seperti ini. Jadi memang tadi yang sudah saya sebutkan seperti itu. Ya, jadi memang betul kata Mas Abi tadi. Saya pun merasakan perpindahan tempat yang sangat cepat sekali. Di saat saya mengejar sosok tersebut, saya merasakan seperti berjalan di atas angin ya, yang tiba-tiba sudah di lokasi yang berbeda, betul ya, seperti itu ya. Dan di situ, di saat saya berpisah dengan Mas Abi, di situ sebelumnya saya sudah bertemu dengan sosok genderuwo, bertemu dengan sosok genderuwo, terus tidak lama kemudian Mas Abi bertemu dengan saya, dan di situ saya dengan Mas Abi mencoba mencari jalan keluar sebisa saya karena saya merasa lokasi itu sangat asing sekali gitu loh. Iya. Jadi ya seperti itu. Iya. Jadi kan pertama yang saya lihat dari HP itu saat mantau sosok itu mengganggu Mas Abi dulu ya, Mas Abi ya. Iya betul. Jadi ya, pas waktu itu memang setelah saya masuk ke lokasi itu ya memang benar-benar asing gitu ya. Iya. Asing, terus di situ saya benar-benar panik ya, karena saya ibaratnya gimana sih Mas, kalau misalnya di lokasi itu kayak dari awal yang saya kehilangan Mas Sakti gitu ya, seperti itu loh rasanya. Jadi kayak saya rasa apa ya, kayak kehilangan seorang pemimpin seperti itu di lokasi gitu. Karena akhirnya saya panik di situ. Saya panik, saya mencoba untuk berdoa sebisa saya di situ, dan ya itu terus akhirnya saya mendengar suara geraman di situ. Itulah wujud si genderuwo. Setelah itu saya lari udah. Ini jadi gini, sebelum lanjut ke pertanyaan selanjutnya, saya mau ngasih tahu nih buat penonton yang belum tahu antara Mas Abi bisa ketemu sama Mbak Sulung, mungkin bisa dijelaskan sama Mas Abi. Nah ya itu ketika saya lari kan itu memang apa ya, saya juga awalnya itu pas masuk itu ya itu saya ngelihat Mas Tarjo waktu itu. Tapi karena saya spontanitas waktu itu, terus masuk ke dalam itu, terus
dan saya lihat juga Mas Tarjo di situ sudah nggak ada Mas, gitu loh, ya kan? Oh berarti Nggak ada, di belakang saya udah nggak ada Mas Tarjo. Ya jadi kan kemarin saya jemput Mas Tarjo itu, yang lihat di video udah genting banget kan, jadinya saya lari terus jemput Mas Tarjo ada di tempat masih ada di situ. Iya, yang batu itu. Jadi dia, Mas Tarjo itu kayak terkapar lemes gitu loh. Dan ketika ditanya Mbak Sulung sama Mas Abi, beliau tidak mengetahuinya. Ya, jadi setelah melihat saya, terus akhirnya masuk tuh ya, saya ke lokasi, saya melihat genderuwo itu, sosok itu, dan saya lari. Pokoknya gimana caranya saya pikirannya itu apa? Udah gimana caranya saya menemukan Mbak Sulung dulu gitu. Gitu. Karena yang saya anggap ibaratnya di lokasi itu ya Mbak Sulung yang bisa menolong saya seperti itu. Betul, langkah kamu betul. Ya, jadi sini saya ada pertanyaan, mungkin loncat lagi ya ke depan. Soalnya ini banyak pertanyaan dari Sakralis dan Sakralis Angel. Itu kenapa eksplorasinya nggak bersama Mas Sakti, tapi bersama Mbak Sulung? Bertemunya itu gimana? Mbak Sulung dari sang pengamat, kenapa bareng Mas Abi ke lokasi tersebut? Mungkin bisa dijelaskan lebih dulu. Jadi pada waktu itu awalnya saya mendapat rekomendasi tempat itu Mas, gitu kan. Dan ternyata rekomendasi tempat itu adalah tempat dekat dengan tempatnya Mas Tarjo. Dan akhirnya saya akan berpikir, oh mungkin Mas Tarjo tahu nih informasi lebih dalamnya seperti apa, lebih detailnya seperti apa, gitu kan. Akhirnya saya menghubungi Mas Tarjo waktu itu kan, menghubungi Mas Tarjo, terus saya minta ketemuan sama Mas Tarjo, dan ternyata Mas Tarjo sedang di tempat Mbak Sulung waktu itu. Akhirnya saya ke tempat Mbak Sulung, dan di situ saya ketemu sama Mbak Sulung gitu. Terus kemudian pas setelah itu juga Mas Sakti kan pas itu lagi ada urusan ya Mas Sakti ya. Jadi akhirnya saya juga pas itu, kita semua bertiga, saya, Mbak Sulung dan Mas Tarjo meminta izin kepada Mas Sakti untuk mengizinkan Mbak Sulung untuk ikut dengan saya dan Mas Tarjo seperti itu. Akhirnya terjadilah Mbak Sulung ikut di lokasi. Jadi mau begini Mas Rudi, aku perjelas mungkin ya. Garis besarnya kami dari saya pribadi terima kasih buat Mbak Sulung ya sudah membantu. Artinya begini Mas Rudi, kenapa pertemuannya pada dasarnya itu tidak sengaja. Mungkin saya perjelas ya. Pada saat saya memang tidak bisa, mungkin di sini juga Mas Abi memang harus bagaimana caranya itu untuk menginformasikan hal ini. Cuma saya sendiri tidak bisa datang ke lokasi karena itu mungkin dia berinisiatif untuk datang ke tempat Mas Tarjo. Di situ bertemulah dengan Mbak Sulung. Artinya begini, semua ini tanpa kesengajaan. Semua jalan-jalan yang kuasa akhirnya saya dipertemukan dengan beliau. Tidak gimana ya bahasanya ya. Artinya kita mencoba untuk ini semua adalah garis kayak gitu loh Mas Rudi. Artinya memang saya sudah seharusnya juga dipertemukan dengan beliau ya kan, dimana di sini Mas Abi secara tidak langsung meminta bantuan dengan beliau, dan beliau juga akhirnya juga mau, artinya begitu loh Mas Rudi untuk membantu Mas Abi di eksplorasi kemarin. Mungkin seperti itu, garis besarnya mungkin seperti itu. Terima kasih. Jadi teman-teman Sakralis dan Sakralis Angel yang belum tahu, kemarin yang bertanya Mbak Sulung itu siapa, kenapa harus sama Mas Abi, sudah dijelaskan sama Mas Abi dan Mas Sakti ya. Ini mungkin pertanyaan terakhir buat Mbak Sulung ya. Kemarin ketika diserang sosok genderuwo itu bagaimana dan gimana Mas perasaan? Saya itu baru pertama bertarung dengan sosok genderuwo ya. Baru pertama bertarung dengan sosok genderuwo yang ternyata saya tidak menduga ternyata mempunyai kekuatan yang luar biasa. Saat itu saya sudah merasakan, saya yakin bahwa saya sanggup menangani. Tapi mungkin karena keyakinan saya yang terlalu besar, akhirnya timbul sedikit sifat sombong ya. Yang akhirnya itu mungkin membuat saya sedikit lengah, dan luar biasa. Itu satu pelajaran yang berharga untuk saya sendiri, bahwa walaupun
di sini kita sama-sama saling membantu, tapi sedikit pun tidak boleh ada sifat sombong yang muncul. Itu yang akhirnya fatal buat saya sendiri. Dan saya merasa saya mempunyai benteng itu ternyata nggak setebal apa yang saya kira. Ternyata bisa ditembus seperti itu. Kalau bisa dibilang saat itu saya parah. Mungkin kalau kita nggak bertemu sama Mas Tarjo, saya nggak bisa bilang apa-apa. Jadi saya sekali lagi minta maaf sama Mas Abi, minta maaf sama Mas Sakti ya. Nggak ada niat saya untuk melepas tanggung jawab, tidak ada, sedikit pun tidak ada. Mungkin karena yaitu tadi kelalaian saya lah, kelalaian saya mungkin yang terlalu percaya diri. Gitu. Ya, jadi terakhir ini buat pertanyaan buat Mas Sakti. Mas Sakti kemarin sempat mantau ya Mas Sakti? Ya betul. Jadi saya itu saya juga bisa merasakan apa yang dirasakan Mas Abi. Saya juga bisa merasakan apa yang dirasakan Mas Mbak Sulung sendiri. Artinya di sini saya tidak menyalahkan siapa-siapa, tapi di sini adalah kita pembelajaran. Nomor satu itu sih Mas Rudi. Itu yang pertama. Yang kedua, sebelumnya saya terima kasih juga sekali lagi sama Mbak Sulung dari sang pengamat ya, betul, dari sang pengamat. Jadi saya pribadi terima kasih sudah menemani Mas Abi sama Mas Tarjo. Sekali lagi mungkin penambahan sedikit yang kemarin, kenapa salah satunya itu saya melihat ada satu tembok di situ dimana saya juga bisa merasakan dimana baik Mas Tarjo ataupun Mas Rudi ini tidak bisa keluar dari area itu. Ini luar biasa besar. Nah, di sini kenapa tembok itu salah satunya juga bisa pecah? Saya yakin saya juga berdoa pada saat itu, saya juga meditasi pada saat itu. Tapi saya yakin doa kawan-kawan di rumah juga sangat besar, Mas Rudi. Jadi itu yang membuat tembok itu pecah. Nah, untuk hal yang lainnya, apabila yang ditemukan oleh Mbak Sulung sendiri, itu salah satu penjaga ya, yang seolah-olah datang, dan saya tidak mengatakan beliau ini menyombongkan diri, tidak. Di sini ada namanya unsur manusia ingin membantu satu hal, tetapi begini Mas Rudi, terkadang manusia berpikir itu bagaimana caranya bertindak untuk demi kebaikan yang lainnya dengan caranya sendiri, begitu loh. Jadi saya tidak menyalahkan Mbak Sulung harus meninggalkan semua, tetapi di sini korelasinya adalah bagaimana caranya dia harus berlari untuk menghadapi itu makhluk itu tersebut dulu. Jadi dia mencoba untuk saya biarkan, karena apabila makhluk itu terselesaikan, yang lainnya pun terselesaikan. Saya mungkin berpikirnya seperti itu. Jadi untuk kesimpulannya begini saja Mbak Sulung. Kita ngambil hari Mbak Sulung, kita nanti bakal diskusi lagi di belakang. Kita ngambil hari yang terbaik. Saya pun juga setelah melihat video kemarin juga saya pribadi belum pernah menghadapinya Mbak Sulung. Di sini saya juga butuh bantuan Mbak Sulung. Apabila Mbak Sulung berkenan, mari kita cari hari kapan untuk kita selesaikan. Kita coba sebagai manusia. Jadi apapun energi di sini, saya yakin satu hal, energi manusia lah yang paling terbesar, Mas Rudi. Saya yakin energi positif lah di sini yang paling terbesar. Hanya saja begini, di situ Mas Abi menemukan, bukan tidak percaya terhadap Mbak Sulung, tidak, tetapi begini, hanya unsur kebiasaan saja, dimana Mas Abi mempercayakan biasanya selalu bersama saya. Di sini ada Mbak Sulung dan kawan, dia bingung. Sisi lain kehilangan kamu, jadi pikirannya buyar kayak gitu. Sisi lain Mbak Sulung mencoba dengan caranya dia sendiri, jadi tidak terkontrol begitu loh. Tapi saya yakin insya Allah nanti kita bakal coba strategi lagi Mbak Sulung. Nanti kita bakal bicara langkah terbaik kita untuk menghadapi ini bagaimana Mbak Sulung. Mungkin seperti itu. Mas Rudi, salam juga buat Mas Tarjo. Saya terima kasih sebesar-besarnya juga buat Mas Tarjo, karena dia juga ikut ambil andil sampai dia masih cedera ya, bisa hadir. Kemarin kita juga sudah kesana sih Mas. Oh gitu ya, alhamdulillah. Saya tengok juga lah insya Allah nanti. Mungkin kayak gitu Mas Rudi dari saya.
Terima kasih Mbak Sulung. Iya, Jadi buat teman-teman sakralis, buat sakralis angel, Mas Sakti dan Mbak Sulung mungkin akan melanjutkan nanti nunggu harinya begitu ya. Insya Allah cepatnya. Secepatnya ya ditunggu juga. Bisa saja saya berubah pikiran malam ini saya selesaikan Mbak Sulung. Bisa saja besok, tetapi tidaknya saya pengen ngobrol dulu nih Mbak Sulung sama Mbak Sulung, kita bicara lebih dalam. Biar kita nanti selaras di lokasi. Mungkin seperti itu Mas Rudi. Ya. Jadi mungkin sampai sini dulu ya. Mas Sakti terima kasih, Mbak Sulung terima kasih, Mas Sakti terima kasih. Buat sakralis dan sakralis angel yang sudah hadir, terima kasih. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe ya. Terima kasih dari saya Rudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.